Man zada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad illa Allah illa bu'atan. Tambah ilmunya, tambah alim, tapi tidak tambah hidayah kepada Allah. Hablum minallah wa hablum minan nas. Apa? Bukan tambah dekat kepada Allah, tapi tambah jauh. Wallahu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi nur al-mudhibi al-musyan al-nurihi kulli lamhati wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Faslun fil masjid ala al-khuffaini bil afdal wa an yanzi'ahu al-muqimu ba'da yawmin wa laylatin wal musafiru safara qasrin ba'da thalathati ayamin bil layaliha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi wa maddana bi asrarihi wa bikum fid daraini babul mashi 'alal khuffain. Masih kita menjelaskan tentang bab mengusap sepatu, bukan membasuh. Kalau membasuh itu disiram, itu basuh basah semua. Kalau basah semua sepatunya. Kalau mashu artinya mengusap, hanya diusap, dielap, diusap. Babul mashi 'alal khuffain ila anggala sampai Wa an yanzi'ahu al-muqimu ba'da yawmin wa laylatin. Alasun. Ayo hud. Man kabir hud. Olas uskut diam. Pindah. Ada pindah hud. Rizki ada hud. Hud pindah. Nah, alas. Nah, tahan. Ini alhamdulillah diberi oleh kawan Mas, namanya Abu Bakar Siddiq. Ya, mudah-mudahan yang beri porsi ini Bang Abu Bakar oleh Allah diberikan rezeki yang banyak, yang melimpah, yang barokah, dari keturunan yang soleh dan solehah. Nah, ini baru disoting inti porsi koyak. Nanti yang akan datang kita ngajar di dapur yang dindingnya pecah-pecah. Nah, jadi biar orang lihat nanti nyumbang semen. Kalau perlu nanti ngajar di belakangnya ada oplet Bang Mudin. Nah, biar ngirim mobil Alphard. Lah, Sigro. Wa an yanzi'ahu al-muqimu ba'da yawmin wa laylatin. Syarat selanjutnya diperbolehkannya kita mengusap sepatu tanpa melepas sepatu ketika wudu. Wa ayyanzi'ahu dan hendaknya dia melepas sepatu. Wa ayyanzi'ahu dan hendaknya dia melepas sepatu. Al-muqimu Ulang. Wa ayyanzi'ahul muqimu hendaknya orang mukim melepas sepatu. Wa ayyanzi'ahul muqimu hendaknya orang mukim melepas sepatu. Mukim maksudnya hendak musafir, bukan perjalanan jauh, tapi ada di rumah.
Jadi ada terbagi dua nanti bab tentang ngusap sepatu. Ada orang mukim itu tinggal di rumah, ya, atau tidak keluar kampung, itu mukim. Yang kedua musafir keluar rumah, perjalanan qashar, kurang lebih 90 km ke atas, kayak dari Pontianak ke Singkawang. Gimana kalau orang mukim? Wa yanzi'ahul mukimu, hendaknya orang mukim melepas sepatu ba'da yaumin wa lailatin, setelah 1 hari 1 malam. Ba'da yaumin wa lailatin, setelah 1 hari 1 malam. Istamir. Wal musafiru safara qasrin ba'da ayyamin bilayaliha. Wal musafiru, sedangkan orang musafir safara qasrin, dengan perjalanan qashar. Dengan perjalanan qashar beri keterangan lebih kurang 90 km ke atas. Kalau Singkawang 100 kilo, kurang lebih 100 kilo, udah boleh itu. Safar qashar. Safar qashar itu perjalanan qashar, sholat 4 rakaat jadi 2. Duhur, asar, isya boleh dikerjakan 2. Tapi kalau maghrib tetap 3, subuh tetap 2, tidak bisa dikurangi lagi. Istamir. Nah, sedangkan musafir berapa hari? Ba'da salati ayyamin wala bilayaliha, setelah 3 hari 3 malam. Ba'da salati ayyamin bilayaliha, setelah 3 hari 3 malam. Istamir. Wabtida'ul muddati minal hadasi ba'da lubsin. Wabtida'ul muddati, dan permulaan waktu habisnya kita diperbolehkannya untuk mengusap sepatu. Kapan mulai? Tadi kan orang mukim 1 hari 1 malam 24 jam, musafir 3 hari 3 malam. Kapan mulai dihitung waktu? Wabtida'ul muddati, dan mulainya waktu itu terus minal hadati dari hadas. Minal hadati dari hadas, ya, hadas kencing, kentut, berak dan lain sebagainya. Ba'da lubsin, setelah memakai sepatu. Ba'da lubsin, setelah memakai sepatu. Istamir. Fa'in masaha doron. Fa'in masaha hadoron, jika dia mengusap sepatu. Fa'in masaha, jika dia mengusap sepatu. Hadoron, di rumah. Hadoron, di rumah. Hadir maksudnya di rumah, bukan musafir. Istamir. Thumma safaro, kemudian dia safar, bepergian. Dia pakai sepatunya, dia mengusap sepatu di Pontianak, di rumahnya. Setelah mengusap sepatu, setelah dia wudhu mengusap sepatu, lalu dia berangkat. Summa safaro, kemudian dia bepergian ke Singkawang umpamanya. Au akasa, atau sebaliknya. Dia orang Pontianak, lalu dia pergi ke Singkawang. Nyampe di Singkawang, dia wudhu, lalu ngusap sepatu. Setelah ngusap sepatu, dia balik ke Pontianak. Terus? Atamma, maka dia menyempurnakan. Masha mukimin, seperti usapannya orang mukim. Masha mukimin, seperti usapannya orang mukim. Orang mukim tadi usapannya batasnya berapa hari? 1 hari 1 malam. Musafir 3 hari 3 malam. Samir. Jadi ente mau wudu, syaratnya kita boleh ngusap sepatu. Syaratnya kita wudunya harus sempurna dulu. Wudu basuh wajah, ente nanti sholat duhur nih. Sekarang habis taklim nih ente wudu seperti biasa. Wudu basuh wajah, tangan, rambut, telinga, kaki ente siram seperti biasa. Siram. Lalu setelah itu ente pakai sepatu. Nanti jam 11 atau azan duhur batal ente kentut. Lalu ente wudu lagi. Wajah, tangan, rambut, telinga, kaki ente tidak usah buka. Boleh ente buka, kalau ente buka berarti wajib disiram kaki ente. Kalau ente tidak buka sepatunya tidak usah disiram, diusap. Nanti ada caranya diusap. Ya, diusap sepatunya. Kapan mulai dihitung? Ya, kapan mulai dihitung 1 hari 1 malam bagi orang mukim? Ketika tadi ente batal. Wudu pertama tadi, wudu yang sempurna. Ya, ente wudu yang sempurna maksudnya basuh kaki lalu ente pakai sepatu. Lalu pas azan duhur ente mau ke mushola maunya ketut batal. Itu udah mulai dihitung. Berarti ente tadi batalnya jam 12 siang.
ente boleh ngusap terus, nanti sholat duhur ente tak usah buka sepatu. Wudunya tuh sepatunya tinggal diusap. Asar batal lagi, tinggal diusap. Maghrib wudu lagi batal, tinggal diusap. Isya diusap, subuh diusap. Sampai batas kapan? Nanti besoknya jam 12 pas adzan duhur selesai, ente ndak boleh ngusap lagi. Wudunya ente harus sempurna. Jadi pas satu hari satu malam, nyampe duhur ke besokannya, ente harus buka sepatu ente. Ente buka sepatu ente wudu seperti biasa. Wajah siram, tangan, rambut, kuping dan kaki disiram seperti biasa. Setelah itu ente pakai sepatu lagi. Pakai sepatu lagi, nah. Pakai sepatu lagi, nanti sholat duhur. Nanti pas adzan asar, ente batal, batal. Batal ente wudu, wajah siram, tangan siram, rambut, telinga. Kaki enggak usah siram, cukup diusap. Dan ingat, berarti ini mulai dihitungnya ente tadi ente adzan apa tadi? Mulai dihitungnya lagi asar sampai asar besoknya. Besoknya lagi adzan asar, ente batal berarti. Satu hari satu malam dah. Caranya ente wudu seperti biasa, buka sepatu ente wudu wajah, tangan, rambut, siram kaki. Kakinya siram pakai air, baru ente pakai sepatu. Dihitung begitu seterusnya. Satu hari satu malam bagi orang mukim. Sedangkan orang musafir Singkawang, ya, umpamanya di Singkawang, perjalanan Singkawang, ente nyampe Singkawang, ente buka sepatunya, ente wudu seperti biasa, siram kaki, lalu ente pakai sepatunya, pakai sepatu. Pagi, ketika adzan duhur, batal ente, batal. Ya udah ente kalau batal, nggak usah buka sepatunya. Boleh buka, boleh enggak. Kalau tidak mau buka, berarti ente wudunya tinggal usap. Kan adzan duhur ente batal. Senin adzan duhur. Berarti 3 hari. Senin hitungannya besok Selasa belum batal, ente mungkin. Rabu belum batal. Duhur Kamis batal. Artinya batal, enggak boleh ente ngusap lagi. Dibuka sepatunya, wudu seperti biasa. Begitu seterusnya kalau musafir 3 hari. Kalau mungkin berapa hari? 1 hari 1 malam. Terus bagaimana cara ngusap sepatu tersebut? Samir. Wayusannu dan disunnahkan. Wayusannu dan disunnahkan mashu a'lahu, mengusap bagian atas sepatu. Mashu a'lahu, mengusap bagian paling atas sepatu. Mengusap bagian paling atas sepatu. Samir. Wa asfalihi dan bawah sepatu. Wa asfalihi dan bawah sepatu. Samir. Wa akibihi dan tumit sepatu. Wa akibihi dan tumit sepatu. Samir. Ututon secara lurus. Ya, lurus. Bukan gini. Ini kan ini sepatu, ini sepatu. Nih. Nah, ini sepatu panjangan gini sepatu. Ngusapnya gini, nih. Ututon lurus gini. Nah, ya dari depan ke belakang. Bukan ke samping. Nah, itu bukan hututon namanya. Paham? Hututon tuh udah lurus. Ya. Bergaris maksudnya, lurus. Samir? Marrotan 1 kali ya. Marrotan 1 kali. Beda kalau siram kaki ya wajibnya 1 kali ditambah sunnah 2 kali. Jadi 3 kali kalau siram kaki. Kalau tadi cuma ngusap sepatu 1 kali, enggak 3 kali. Model tayamum. Tayamum ente ngusap 1 kali, bukan 3 kali tayamum. Samir. Wal wajibu sedangkan wajib mashu adna syai'in, mengusap paling sedikitnya sesuatu. Mashu adna syai'in, mengusap paling sedikitnya sesuatu, sepatu maksudnya, Samir. Min dhahiri a'lahu, dari bagian luar atas sepatu. Min dhahiri a'lahu, dari bagian luar atas sepatu. Samir. Jadi yang wajib diusap oleh ente bagian luar sepatu. Nih, umpama sepatu kan tadi harus sepatu tinggi kan, batasnya harus menutupi apa? Menutupi mata kaki. Ini yang wajib dibasuh. Nih umpama ini sepatu. Nah, ini sepatu yang wajib bukan dibasuh, diusap. Ente siram tangan ente, siram pakai air, ya siram. Lalu ente gini kan, ini sepatu ente ini, yang bagian depan nih, gini kan. Nah, bagian depan nih, gini kan, bagian depan, samping kanan, samping kiri, ya. Gini. Enggak harus ngusap sepatunya enggak harus rata, beda dengan tangan. Tangan ente kalau kena air kan harus kena air semua, kalau sepatu enggak. Yang penting ente gini nih.
Gini. Kanan, kiri, udah. Bagian atas kan sepatu bentuknya gini. Kan ada sepatu itu kan gini bentuknya. Ini bagian atas, ini bagian samping sepatu. Kan begini bentuknya sepatu. Kan nutup apa? Nutup mata kaki. Bagian atas hukumnya sunnah. Yang wajib bagian yang bujur. Yang bujur sepatu, itu wajib. Usap gini. Usap. Selesai. Bawahnya hukumnya sunnah. Belakang tumit hukumnya sunnah. Tidak wajib. Makanya kata Sayyidina Ali, ya, agama ini bukan pakai akal. Agama bukan ikut akal. Tapi akal harus ikut agama. Kalau agama ikut akal, banyak tak nyambung di akal. Contoh, tadi ngusap sepatu. Sebenarnya yang pantas diusap sepatu bagian atas apa bagian bawah? Yang kotor mana? Bawah. Tapi yang wajib diusap bagian apa tadi? Atas. Bawah hukumnya sunnah. Padahal menurut akal kita kan, yang sebenarnya yang pantas dibasuh tuh diusap bawah, kan bawah yang kotor. Tapi kenapa yang wajib diusap bagian atas? Padahal atas tak kotor. Kenapa? Karena bukan agama ikut akal, akal harus ikut agama. Contoh lagi, contoh. Kenapa orang kentut batal wudhu yang diusap muka? Coba, yang kurang ajar siapa? Pantat ente kan? Pantat yang kentut tut, tapi ngapa pula muka tak punya salah kena siram? Muka, tangan, ya, rambut, kuping, kaki, sedangkan ini tersangkanya dibiarkan. Sebenarnya kan menurut akal yang pantas sebenarnya kurang ajar kan belakang. Bagian pantat yang kentut sebenarnya kan wudhunya gini. Nawaitul wudhu, gitu kan. Menurut akal kita kan. Tapi karena agama bukan ikut akal, akal harus ikut agama, enggak bisa. Tapi kalau dimasuk-masukkan akal, masuk akal juga ya. Memang betul, yang kentut bagian belakang, tapi kenapa yang dibasuh muka? Karena yang kentut belakang yang malu muka. Enggak ada belakang malu. Pernah belakang malu. Pernah ente kentut? Ente kalau tak kentut tak sengaja sekarang, momen sekarang. Ente tak sengaja. Ente udah tahan nanti keluar. Tut kan nyaring lagi. Ayo, ente yang tutup muka apa ini? Muka malu ente gini kan? Enggak ada malu gini, enggak ada. Jadi agama harus ikut akal. Agama bukan ikut akal, tapi akal harus ikut agama. Ini ada sekarang orang aliran liberal. Agama tuh pakai akal dia, pakai akal semua. Ya, kenapa kita harus hormat pada guru? Mana menurut akal tak nyambung. Apa ada santri itu berdiri kalau ada guru lewat? Tak nyambung. Guru dengan kita tuh sama-sama manusia. Apa ke guru ustaz manggil kiai? Sama-sama manusia, manggil nama aja. Manggil nama, ya. Nanti ente bilang ke bapak yang dosen tuh, yang liberal, yang katanya ndak usah manggil ente bilang ke anak dia, anaknya dosen. Bapak ente bilang, jadi ke siapa aja tak usah manggil ustaz, tak usah manggil habib, tak usah manggil kiai, tak usah. Panggil nama. Ente mulai hari ini ente ikut ya, bapak ente panggil Kacong. Ya, Cong, tak dua Cong. Gimana kira perasaan bapaknya? Marah tak? Marah. Ini orang aliran liberal. Apa sampai berdiri? Bahkan sampai dulu ada santri-santri Al-Jihad nih. Ketika dia kuliah di salah satu perguruan di Pontianak, baru udah kuliah, udah mulai. Udah berubah, udah mulai tampak di media sosial, di Facebook, udah bilang, enggak relevan lagi taklim mutaklim itu. Apa? Ke ustaz cium tangan bolak-balik, ustaznya sama-sama manusia. Ya, udah kena paham liberal, panggil langsung kena mas. Panggil mat duduk kan. Oh, ente baru kuliah belum selesai. Mani S1. Udah S1 mah lanjut ke luar negeri. Ya, mas haji 2 kali, umroh 27 kali. Tiap bulan mas ke Mekah, bahkan kadang nanti tahu sendiri kan karena ini Covid corona. Bahkan kadang 1 bulan 2 kali, istirahat 3 hari, berangkat lagi ke Mekah. Ente ke Mekah belum? Ya, baru semester 2, S1-nya belum lulus, udah berubah. Ya, mas ke guru mas tetap. Buya datang mas cium bolak-balik. Ya. Ente bilang apa sendal guru dibalik-balik. Kira-kira mas udah gini aja. Ente kalau masih ngaku Al-Jihad sebagai guru ente teruskan pendapat ente tapi tak usah nginjak sini lagi. Haram ente nginjak Al-Jihad. Acara belum nikah apa lebar tak usah. Karena ente tidak mau ikut guru.
Oke, nangis minta maaf. Alhamdulillah sekarang balik. Ya, terkejut. Nah, ini banyak. Makanya ente pokok prinsipnya gini. Kalau nanti ente ketika berhenti mondok, ya, ente kuliah atau ketemu siapapun, kalau ada pendapat aliran yang tidak sama dengan guru-guru ente, tidak usah ikut. Ya, umpama ada aliran mengatakan, apa ente baca maulid? Maulid itu bid'ah. Tidak ada di zaman Nabi. Siapa yang ente ikut? Tahlil bid'ah, tidak ada zaman Nabi. Ente lihat, loh, ini tidak sama dengan guru anak. Di Al-Jihad baca tahlil, di Al-Jihad baca maulid. Ya, tidak, tak sama, sesat, selesai. Ya. Banyak sekarang nih aliran-aliran ini, Wahabi Salafi ini yang mengatakan bid'ah karena alasan maulid tidak ada zaman Nabi, tahlil tidak ada zaman Nabi. Ya, semua tidak ada apa Isra Mi'raj tak ada zaman Nabi, baca zikir kayak kita dari muslim. Gom. Hei, gom, berdiri. Berdiri situ. Pokok siapa yang regut, berdiri. Itu yang perempuan tuh, berdiri. Bangun, berdiri, dirikan. Nah, berdiri di situ. Ulas uskun, diam. Nah, berdiri biar tak ngantuk. Nanti kalau udah segar, duduk lagi. Ayo bisurah, berdiri. Nah, lihat pengurus-pengurus yang di belakang, yang regut, dirikan. Udah uskun, diam. Jadi ada nih, apa? Maulid tak ada zaman Nabi. Zikir-zikir nyaring tak ada zaman Nabi. Tasbih tak ada zaman Nabi. Apalagi baca zikir, sakron apa, tak ada zaman Nabi. Itu bid'ah, alasannya tidak ada zaman Nabi. Ente kalau ketemu ustadz gini yang sikit-sikit mengatakan bid'ah, alasannya tak ada zaman Nabi, ente angkat, lemparkan sungai Kapuas. Dia bilang, ngapain ente lempar anak? Ente mau tak ada zaman Nabi, bid'ah ente. Betul tak? Kalau punya motor, ambil motornya. Nabi tak pakai motor, pakai unta ya ente. HP-nya ambil, Nabi tak pakai HP. Kacamatanya ambil, duitnya ambil. Zaman dulu duit bukan kayak gitu. Macam-macam nih aliran. Ini hati-hati. Ada aliran lagi yang berbahaya, namanya aliran Syiah. Ya, Syiah. Ini Syiah nih bahaya. Mereka paling benci ke sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Benci tak boleh. Bahkan mereka katakan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman itu penjahat, perampok masuk neraka. Dan mereka Syiah ini benci ke istri Nabi, ke Siti Aisyah istri Nabi. Sampai naudzubillah Syiah mengatakan Siti Aisyah istri Nabi dibilang pelacur. Ini Syiah. Tanda-tanda Syiah ini tanda-tandanya mereka ini kalau sholat pakai batu, sujudnya di atas batu. Terus kalau sholat gini, ya kalau kita kan Allahu Akbar begini, mereka Syiah nih Allahu Akbar begini, tangannya bujur gitu. Sampai mayatnya kalau mati begini. Apa artinya? Itu selalu siap sedia dipangkung kena malaikat. Siap. Ya, ini Syiah. Dan juga Syiah tanda-tandanya tidak mau hewan laut yang tidak ada insang, kayak sotong, kerang, ya, udang, galak. Nah, itu tidak mau. Padahal kepiting, itu enak tuh ya, udang galak masak asam pedas. Jadi orang Syiah ini bodoh balik. Dia yang suka ikan asin. Nah, terus Syiah juga boleh menikah kawin mut'ah. Kawin mut'ah nih kawin pakai waktu. Ya, Dek, saya nak kawin dengan adik dengan mas kawin 100.000 rupiah selama 1 ronde. Ini Syiah. Selama 5 menit. Dah selesai. Udah 5 menit secara otomatis tercerai. Nanti ganti laki-laki lain. Dek, abang nikah dengan adik selama 10 menit. Dah. Besok ganti laki-laki lain. Agar abang menikah dengan adik selama 3 jam. Jadi kalau perempuan tersebut hamil, laki-lakinya ramai sampai 10 orang, namanya bin Salome. 1 lubang rame-rame. Iya bin Salome, masa bin Salidin? Ya. Tak mungkin bin Salidin, tak mau Salidin. Bukan anak-anak kata Salidin. Ya. Anaknya si Salome. Wah, ini orang Syiah. Ini bahaya nih Syiah ini. Aliran termasuk sesat. Wahabi sesat, Syiah sesat. Kalau Wahabi ini, ya, Wahabi tidak percaya bahwa Nabi itu punya cucu, tidak percaya. Habib tidak percaya. Ini Wahabi. Juga Wahabi tidak percaya sisa kubur. Sisa kubur itu tak ada. Bahkan kata Wahabi, orang Salafi, kita tahu Wahabi. Orang Salafi mengatakan orang Wahabi bahwa Allah itu duduk di kursi. Duduk betul kayak gini. Duduk. Allah duduk di kursi kayak manusia. Padahal maksudnya Allah duduk di kursi itu kita tidak bisa membayangkan seperti apa. Tidak sama dengan makhluk.
Jangan bayangkan Allah duduk di kursi, berarti duduk-duduk kayak gini. Enggak. Ya kita enggak bisa membayangkan. Pokok kita yakin bahwa Allah itu ada, Allah menciptakan langit dan bumi. Dan Allah duduk di kursi. Seperti apa duduknya? Enggak, tak tahu kita seperti apa duduknya. Ya, enggak bisa kita bayangkan karena Allah duduk enggak mungkin sama dengan makhluk ciptaannya. Pasti beda. Nah, sedangkan Wahabi mengatakan Allah duduk di kursi, ya duduk seperti ini, duduk. Ini orang-orang Wahabi, ya. Nah, tanda-tanda Wahabi, mereka ini biasa pakai celana cingkrang dia biasanya. Ya bukan jamaah kubah itu bagus ya. Jamaah kubah, jamaah tabligh itu bagus. Jamaah tabligh, jamaah kubah itu ngajak orang ke masjid, cuma orang tak bawa masjid. Ya. Kayak bapak ente diajak ke masjid marah-marah. Kadang-kadang kan ada jemaah kubah kan, Masya Allah dia. Mereka pergi ke bapak ente tengah kerja, nukang depan rumah. Datangi kena jemaah kubah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, lembut dia ngomong. Pak, ayo sekarang udah azan Pak. Hampir azan nih 10 menit. Ayo Pak berhenti yuk ke masjid. Kau nih, memang aku tak sholat. Dikira kafir apa? Diomil malah. Sebenarnya kalau ente tidak mau ke masjid, ente tolak lemah lembut. Maaf ya dek ya, saya sholat. Cuma ini saya nanggung nak selesaikan tukang nih, nanggung. Takut-takut nanti kalau saya belum selesai sholat, saya tidak khusyuk. Kan kata Nabi Muhammad, qaddimil asya qablal isya. Makan malam dulu baru sholat. Artinya selesaikan pekerjaan baru sholat. Ya walaupun memang betul sholat paling utama, afdal itu fi awalil waqt, di awal waktu. Itu kalau udah ada urusan. Kalau masih ada urusan yang membuat kita tidak khusyuk dalam sholat, selesaikan dulu. Contoh, ente yuk perempuan, tengah masak Indomie, baru masukkan Indomie, azan. Ente sholat atau selesaikan masak? Kalau ente matikan dulu, ente sholat, kembang tuh Indomie. Betul lah? Contoh lagi, ini azan. Pas azan, mendung. Ente tak peduli, ente baru jemur baju, udah 3 hari musim hujan. Pas azan ente lihat dari jauh, oh bajunya udah kering. Ya, bajunya udah kering. Enggak, sholat paling utama di awal waktu. Ente enggak tolong tuh baju. Ente sholat, Allahu Akbar. Tiba-tiba hujan deras. Gimana? Khusyuk tak sholat ente? Tak mungkin khusyuk. Atau ente sholat, lapar. Akhirnya kena suami ente dibilang, udah sholat paling utama fi awal waqt. Ya udah azan, udah tak usah makan, tak usah sholat semuanya. Ketika sholat Allahu Akbar, lupa bininya nutup kudung saji. Ayam 5 ekor, ayam goreng 5 potong ada di depan ente sholat. Kudung saji lupa ditutup karena keburu kena suami diomel. Kebetulan suami sangat keras. Pokoknya azan sholat. Istri saking takut dia cepat-cepat diutus, Allahu Akbar, sholat. Ayamnya 5 potong, tak ada lauk lain. Sholat malam lagi itu ya, isya. Tuh pasar tutup semua, ayam 5 potong, tak ada kuah, tak ada lauk. Ente suami istri, anak 3. Datang kucing 5 ekor. Gimana ente tengah sholat yuk? Ayo, Allahu Akbar, kucing datang 5 ekor. Kira-kira suami ente yang tadi keras masalah sholat, khusyuk lah kira-kira. Perut lapar. Ya, kucing ngendap-ngendap slow ya. Halo boy, kata kucing. Slow ya, tak ada yang ganggu kan? Kucing tahu. Karena kalau ngaco kucing dalam sholat, batal sholatnya. Kucing juga pernah mondok dulu dari jihad. Jadi hatam safinah. Kucing berlima, slow ya kucing pelan-pelan. Ya, tenang, sholat khusyuk ya. Jangan pikir ayam. Tenang, anak sisakan tulangnya, kata kucing. Ketika kucing nak ngambil, ini kebetulan suaminya bingung. Ya bingung. Kalau anak usir, batal sholat anak. Akhirnya cari akal dia. Ya, dia ngusir tapi tidak keluar dari sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Kucing tengah. Qul huwallahu ahad. Kata kucing udah nak siap. Allahus somad, ketuduk teloncat. Subhanallah, kata kucing. Ini batal sholatnya, tetap batal. Kenapa? Karena main-main. Batal. Paham? Jadi kata Nabi Muhammad, qaddimil asya qablal isya. Makan malam dulu baru sholat isya. Artinya selesaikan dulu pekerjaan ente. Ya walaupun udah azan, kalau udah mendung, ini udah azan nih, azan, selesai udah azan. Tapi mas mendung, ente angkat lo pakaian ente matikan lo kompor. Apalagi tutup dulu kudung saji. Apalagi umpama yang urusan
Oh anak ente nangis, oe ente punya bayi, susu kan lo anaknya. Jangan ente anaknya oe ente sholat, tak usyuk, tak mungkin usyuk sholat ente itu. Selesaikan dulu urusan. Tapi andai kan ente selesai urusan, dah tenang-tenang, ndak ada urusan pakaian, semua tenang, tidak makan, dah semua kenyang, lalu ente nonton TV jam 11, santai sekeluarga jam 11, lalu azan zuhur, ya jangan ente tenang-tenang lagi. Aduh, bukan apa ya, anak kenapa ndak nunggu azan? Nanti nunggu dulu sponsor. Kalau takut ketika film belum selesai, nanti anak tahu syuk, ndak, matikan tuh TV. Ya, itu film ndak ada hubungan dengan ya. Kalau perlu tak usah nonton lagi ente itu. Film apalagi film sinetron matikan dah. Ya. Nah tapi nanti kalau dimatikan mas, nanti anak tak usyuk mas. Ingat ocit, ya guri-guri nyoy, umpamanya. Nah ini biasanya ada orang salafi. Nah, tanda-tandanya mereka nih memahami hadis tidak paham. Mereka bilang ada hadis Nabi bilang gini, la'anallahu al-musbil, al-hadis agama qol. Allah melaknat orang laki-laki yang pakai pakaian sarung atau celana di bawah mata kaki. Jadi ada hadis Nabi, Allah melaknat orang laki-laki yang memakai pakaian di bawah mata kaki. Pada waktu Nabi bilang gitu, Sayyidina Abu Bakar ngangkat tangan. Nabi, saya nih kalau setiap pakai sarung kedodoran. Jadi Sayyidina Abu Bakar tuh kalau pakai sarungnya suka merosot ke bawah. Kena beliau tuh dipakai sarung di atas mata kaki, tapi nanti jatuh lagi ke bawah mata kaki. Apa kata Nabi? Ya. Nabi bilang, Abu Bakar, ente tak apa-apa. Lil huyala, kata Nabi. Ini ndak boleh pakai pakaian di bawah mata kaki bagi laki-laki, lil huyala, kalau niatnya sombong. Sedangkan Nabi tahu Sayyidina Abu Bakar ndak mungkin sombong, makanya Nabi biarkan. Artinya bagaimana? Ya, zaman dulu, di zaman Nabi, orang kaya tuh, saking kayanya mereka kalau buat pakaian di bawah mata kaki untuk sombong-sombongan. Zaman dulu. Kalau zaman sekarang, kira-kira orang sombong-sombongan pakai pakaian di bawah mata kaki atau enggak? Enggak ada orang sombong-sombongan karena pakaiannya di bawah mata kaki, enggak. Orang sekarang pakaiannya walaupun di atas mata kaki, cingkrang, sombong karena merek. Sarung BHS Lamiri. Wow. Walaupun ente pakai sarung BHS Lamiri di atas mata kaki, kalau niatnya sombong haram. Jadi masuk nerakanya bukan karena pakaian di bawah mata kaki, karena sombongnya. Nggak ada nanti dia di neraka. Ya, ente masuk neraka ngapa? Karena pakai sarung. Masa gara-gara pakai sarung? Kalau gini ente masuk neraka ngapa? Masuk neraka ngapa? Karena tak pernah pakai sarung. Telanjang, wajar masuk neraka. Tapi kalau ngapa ente masuk neraka? Gara-gara pakai sarung panjang amat. Nggak. Tapi nanti masuk neraka gara apa? Masuk neraka ngapa? Karena sombong. Jadi bukan karena pakaiannya. Nah, ini banyak salah ya orang-orang Wahabi ini, orang-orang Salafi. Samir. Faslun fi nawaqidil wudu, pasal menjelaskan tentang sesuatu yang membatalkan wudu. Wallahu a'lam bissawab.